Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Hanif dan Ferry Latuhin di acara live Alamat Outlook ya. Hari ini tanggal 11 Januari 2021. Indeks hari ini naiknya kenceng banget nih, Bro Ferry. Berapa tuh ya? Jadi indeks naik 1,29% ya. Padahal kita lagi mengetatkan PSBB. Kenapa tuh Fer bisa naiknya? Ya, ekspektasi pasar masih tetap tinggi bahwa indeks kita udah confirm. Banyak juga analis-analis bahkan investment houses dari luar seperti JP Morgan masih yakin banget bahwa indeks kita akan menuju 6.800 di tahun 2021 ini. Maka ekspektasi yang kuat itulah yang memperkuat indeks kita ya. Di samping itu juga pertumbuhan ekonomi kita ini termasuk direvisi, bukan direvisi sih ya. IMF menegaskan konfirmasi bahwa kemungkinan besar ekonomi kita tumbuh tahun 2021 ini sebesar 6,1% ya. Nah itu yang membuat indeks kita juga kuat ya. PSBB yang dilakukan atau pengetatan apa sih namanya PMKM apa begitu ya, tanggal 11 sampai 25 ini bukan sesuatu yang baru ya. Kita udah berkali-kali ya melakukan PSBB dan ternyata indeks manufacturing kita juga tetap naik gitu loh. Jadi kekhawatiran akan dampak negatif daripada PSBB ini terhadap pertumbuhan ekonomi kita tentu dying out ya. Pelan-pelan udah orang nggak percaya lagi bahwa PSBB ini akan menurunkan pertumbuhan atau memberikan dampak yang sangat negatif kepada pertumbuhan atau ekspektasi pertumbuhan ekonomi kita gitu loh ya. Makanya market tetap percaya, confidence tetap tinggi sehingga indeks beralasan untuk catching up dengan Wall Street. Wall Street itu sendiri kita lihat Dow Jones sudah di atas 31.000, jauh lebih tinggi ketimbang pre-corona yang 29.500 sempat jatuh 18.200 dan sekarang ada di atas 31.000 ya. Apalagi Nasdaq ya, saham-saham tech itu sudah sampai 13.000. Di sudut lain kita lihat juga harga minyak juga terus creeping up sampai ke $56 ya. Dari bawah sama sekali itu ya, dari 30-an dolar ya kan sampai sekarang $56. Jadi memang ekspektasi pasar all over the world ini ekonomi akan rebound di tahun 2021 ini. Cina sendiri diramalkan akan tumbuh 7,9% ya. Ini ya, tentu jauh lebih tinggi dibandingkan pre-corona yang cuma 6% on the average ya. Lantas selebihnya kita lihat indikator-indikator lain ya, misalnya adalah likuiditas perbankan M1 di Amerika itu naik 56% ya, itu tertinggi selama 70 tahun ya. Dan yang kedua lebih penting lagi adalah kepercayaan antar bank meminjamkan uangnya. Jadi kalau kepercayaan itu tidak ada, berarti ekonomi risiko sekali. Ternyata kepercayaan itu tinggi sekali atau kekhawatirannya rendah sekali, sehingga suku bunga antar bank di Amerika itu tidak beda dengan suku bunga Fed Funds Rate. Ya, jadi itu indikator-indikator yang menyatakan bahwa atau memberikan ekspektasi sangat positif terhadap pertumbuhan ekonomi, apalagi terhadap pertumbuhan pasar modal. Ya, saya rasa itu indikator-indikatornya. Nah, mengenai tema yang kita pilih, yaitu transitory and permanent effects of COVID-19 on globalization and investment, intinya adalah begini, bahwa setiap penyakit itu punya efek yang sementara sifatnya, transitory, dan efek jangka panjangnya. Setiap penyakit ya, misalnya begini, misalnya Anda terserang satu penyakit ya kan, apakah itu jantung, apakah itu ginjal, dan so on, itu pasti ada efek sementaranya. Ya, mungkin Anda harus minum obat, ya kan? Mungkin Anda harus pantang makanan dan segala macam. Itu transitory. Sebab tidak selamanya Anda minum obat dan tidak selamanya Anda pantang makanan. Nah, artinya apa? Kalau di dalam masalah COVID-19 ini, transitory efeknya adalah bahwa pemerintah itu akan jor-joran memompa stimulus, paket-paket stimulus ke dalam ekonomi untuk menyelamatkan ekonomi. Ya, misalnya sekarang Joe Biden merasa yang 900 billion US dollar itu tidak cukup yang sudah disetujui oleh Senat. Ya, dia bilang dia akan tetap memompa lagi, ya, lebih tinggi lagi stimulus paket US government untuk ekonominya, terutama untuk healthcare dan infrastruktur ya, dan bantuan langsung tunai. Jadi di sini market percaya
atas komitmen Biden yang kebetulan juga menang di dalam Kongres. Ya, jadi selain dia sebagai presiden, dia juga Demokrat menguasai Kongres. Intinya, yang artinya adalah bahwa seandainya Biden punya ide-ide, itu tidak dijegal oleh Kongres karena mayoritas Demokrat. Ya, ini membuat Dow Jones juga langsung acir ke atas 31.000. Jadi poinnya itu transitory-nya. Nah, long term efeknya tentu corona ini akan mempunyai dampak yang permanen jangka panjang, yaitu satu yang paling penting, bahwa pemerintah sekarang sudah sadar ya economic shock ini ya harus sedemikian rupa rumusnya untuk menanganinya. Ya, misalnya yang dulunya tabu dengan quantitative easing di Indonesia, sekarang menjadi biasa nih bos. Ya, jadi kalau apa-apa pemerintah nggak peduli lagi dengan debt GDP rasio selama masih di bawah threshold 60%. Ya, jadi artinya apa? Implikasinya jangka panjang adalah memang ini ada alasan bahwa indeks memang mendahului apa yang akan terjadi jangka panjang, yaitu memang ini kita akan ramalkan bahwa apapun shocknya nanti tidak separah seperti corona kemarin. Karena pemerintah sudah tahu rumusnya. Oh, ini beritanya jadi bagus banget, Fer. Semuanya, Pak. Ya, memang sangat bagus sekali. Jadi market, walaupun memang dalam saya worry itu cuma dalam jangka pendek aja ya, bahwa Januari ini volatility saya harapkan masih tinggi dan indeks sekali lagi ya menurut saya 6338 atau di atas 6.300 ini kalau menurut saya jujur saja ini agak overshooting. Walaupun saya sendiri hold ya. Yeah. Ya, jadi saya nggak jual ya, tapi agak overshooting gitu loh. Supaya teman-teman jangan kaget seandainya terjadi koreksi minggu depan atau besok atau minggu depan gitu loh ya. Karena menurut saya ini optimisme ini sangat tinggi sekali sehingga bisa aja market tuh lebay gitu loh. Ya. Tapi kalau kita lihat trennya jangka panjang seperti yang saya tuturkan adalah kembali lagi dengan indikator-indikator yang ada, terutama PSBB yang diragukan. PSBB ini ya yang dilakukan ini justru bagus untuk jangka panjang, Bos. Ya, sebab kalau corona ini hari kita bisa tangani, jangka panjang lebih aman lagi pertumbuhan ekonominya. Ya, itu poinnya kalau kita ngomong domestik ya. Nah, kalau kita ngomong global, tadi saya katakan Biden ini akan menjadi game changer lagi nih, ya di Amerika, ya ketimbang si Trump ya. Nah, game changernya adalah dia udah tahu sekarang ya bahwa tetap Amerika, whatever it costs, whatever it takes, tetap masih harus melakukan stimulus yang jauh lebih besar ketimbang yang kemarin disetujui 900 billion oleh Senat. Oke, tapi kan utangnya jadi makin banyak tuh, Fer. Utang nggak masalah. Jadi gini, paradigma yang lalu adalah bahwa utang ini sangat worrying, ya sangat mengkhawatirkan. Sekarang dengan suku bunga ambil 0%, siapa yang nggak mau utang, apalagi pemerintah. Dan suku bunga hampir 0% ini akan lama, Bos, di Amerika. Seperti sebelumnya kita pernah bahas di dalam versi-versi kita sebelumnya di YouTube. Ya. Jadi saya harapkan the Fed funds rate ini akan lama, mungkin lebih dari 2023. Mungkin juga sampai akhir dekade ini akan tetap rendah. Nah, sementara kalau kita lihat indikator lain memang udah ada bahwa 10-year treasury yield ini ya udah naik ke 0,9%, Bos, hampir 1%. Artinya apa? Orang mulai menjual treasury yield, ya, beralih ke risky assets. You see? Ya, karena dijual maka harganya jadi murah kan? Ya, jadi turun ya. Yieldnya naik ya, 0,90% ya. Yield naik, harga turun ya. Orang shift atau switch dari safe haven treasury ke saham risky asset. Ya, nah ini indikator-indikator yang diperkuat oleh confidence market bahwa ekonomi is getting better and better melalui satu kebijakan pemerintah yaitu stimulus-stimulus yang gencar. Government spending ya jadinya ya. Government spending. Oke, Fer, kalau kita lihat ya minggu lalu saya baca di salah satu media Indonesia itu berhutangnya jadi nomor 10 gitu, Fer. Nah, saya nggak tahu itu benar apa enggaknya ya. Jadi meningkat jadinya, jumlah utangnya juga makin banyak. Apakah itu sesuatu yang jadinya mengkhawatirkan gitu, Fer? Karena nggak perlu dikhawatirkan dengan paradigma yang baru bahwa bank sentral bisa membeli surat utang pemerintah satu limitnya selama tidak ada inflasi, artinya ekonomi demand-nya masih rendah, you don't have to worry. Itu paradigma yang baru.
Kalau dulu orang belum udah ketakutan, bank sentral nggak boleh nyetak uang, ya kan, karena takut inflasi. Tapi logikanya, kalau inflasi itu tidak ada, who cares about nyetak uang, ya kan? Kita Nah inflasi itu lalu berapa ya, Fer? jadi teori pun harus berubah, dan sekarang memang terjadi paradigm shift atau pergeseran paradigma kebijakan pemerintah dan kebijakan moneter, yaitu yang diperkuat oleh tadi saya katakan modern monetary theory, ya. Modern monetary theory dalam sistem fiat money tidak penting bank sentral itu mau nyetak berapapun juga selama satu tidak menyebabkan inflasi. Nah, kita justru harus hati-hati nanti later, ya. Seandainya ekonomi ini udah recover dan indeks sudah, kan nggak ada yang namanya the sky is the limit, ya kan? Nah, ini dalam bisnis cycle, once economic is recovering and recovery udah intact, bisnis cycle atau pertumbuhan mulai nanjak lagi pelan-pelan sampai ke peaknya, dan disitulah baru terjadi koreksi. Dan itu biasa. I see. Oke. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau nanya ya, silakan disampaikan di kolom Q&A yang ada di kanan bawah. Oke. Fer, tahun lalu berapa ininya, Fer? Inflasinya? Kebetulan saya belum. Nah, kalau inflasi sih saya rasakan kalau berdasarkan kembali lagi supply and demand dalam masa recovery, saya kira nggak akan jumping ke 3,4% seperti average tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Ya, mungkin juga masih below that level gitu loh. Lagi juga kalau di Amerika shift-nya sekarang, paradigm shift-nya adalah kembali lagi bukan inflasi yang terjadi bulan ini kemudian the Fed mengetatkan monetary policy, bukan, tapi dia selama 6 bulan berturut-turut inflasinya berapa. Bisa aja kalau bulan ini inflasi tinggi, bulan depan ternyata rendah, tapi the Fed udah ngencengin, kan jadi salah ya. Ya. Jadi kembali lagi, the Fed sendiri sekarang udah losing in the sense bahwa kita lihat, we gonna look at is the average inflation, not on the spot outright inflation. Oke. Wah, padat banget, Fer, dari tadi penjelasannya. Mungkin kita nggak usah panjang-panjang, Fer. Jadi kita lempar ke floor aja. Ada yang mau nanya silakan. Kalau nggak ada yang nanya berarti udah jelas, ya. Oke, nah, Fer, artinya. Sekarang saya tambahkan begini. Kalau bicara soal kira-kira dalam 1 tahun ke depan masih berapa persen yang bisa kita harapkan gain dari pasar modal kita atau stock market kita atau indeks kita, saya masih yakin bahwa indeks tetap, mungkin juga bisa jadi saking gilanya ini ramalan kita 7.000 itu bukan akhir tahun, sebelum akhir tahun pun sudah terjadi, ya seperti ramalan kita tahun lalu, ya. Akhir tahun kita udah lama bilang 6.000, kita confirm, kita firm 6.000, ternyata belum sampai akhir tahun udah 6.180 waktu itu, walaupun turun lagi ditutup 5.979 ya. Ya, bisa juga ini pun begitu loh. Walaupun terjadi koreksi someday, misalnya sekarang udah overshooting, ya kan, saya tetap trennya, kalau saya ngomong tren, kembali lagi investasi jangka panjang ya, you buy today and you hold it. Saya masih yakin you make a lot of money. Nah, yang kedua, akan ada game changer juga di negara kita, yaitu interest foreign direct investment sangat tinggi sekali karena adanya mobil listrik. Ya, itu Hyundai udah komit, Toyota udah komit, Tesla juga komit ya. Ini juga akan menjadi game changer someday karena kita punya kekayaan alam yang namanya nikel. Oke, Fer. Ini ada pertanyaan nih, Fer. Sebetulnya udah ada jawabannya, cuman mungkin perlu dipertegas lagi. Ini ada dari Mbak Marcelia Anissa, nanyanya, cocoknya di awal tahun ini apa yang dilakukan? Cocoknya apa? Cocoknya di awal tahun ini apa yang dilakukan? Maksudnya mungkin invest di mana gitu kali? Invest, kalau saya dari tahun sebelumnya juga udah saya katakan kepada teman-teman di YouTube juga ya pada waktu itu, bahwa sekarang saatnya kita main di risky assets. Risky asset artinya kalau saya sih beli indeks fund ya, seperti IDX 30 misalnya ya. Saya nggak switch gitu loh ya. Tapi memang kembali lagi, kalau kita ngomong apakah sekarang masuk, saya tidak tahu. Ya, tapi kalau ngomong apakah sekarang masuk Anda mau tahan 1 tahun, 2 tahun, saya rasa sih kapan aja masuk bisa. Ya, selama 1, buy and hold. Sebab apa? Bisa aja Anda masuk ini hari, besok terjadi koreksi, saya disalahin. You see? Tapi kalau you don't care about what happens tomorrow, Anda tidak peduli apa yang akan terjadi besok, you buy today and you go to sleep, ya, Anda tidur, Anda tahan selama 1 tahun, saya rasa nggak salah. Ya. Oke. Fer, ini pertanyaan kedua dari Pramu Priyandono.
melihat ekspektasi yang positif di tahun ini, apa real business akan mulai kembali normal? Karena tahun ini tentu akan banyak restructuring dan atau M&A, mergers and acquisition, atau business reorganization. Gimana tuh? Gini, kalau real business itu kembali lagi secara makro agregat kita lihat aja pertumbuhan ekonominya, ya pertumbuhan ekonominya ekspektasinya berapa? Minimal 4,8%, maksimal 6,1% whatsoever, bahwa pertumbuhan tetap positif. Artinya apa? Roda ekonomi tetap berjalan. Nah, mungkin kita bisa pilih secara sektoral. Ya, sektoral apa aja yang menjanjikan. Dan jelas kalau sektoral itu kita lihat yang pasti akan masih mengalami hambatan adalah bukan manufacturing. Manufacturing kan indeksnya naik kita ya di atas 51,3 ya. Artinya optimisme ya, produksi meningkat lagi. Ya berarti real business jalan lagi dong, ya kan? Kalau nggak jalan lagi kan nggak meningkat. Tapi memang yang masih cautious adalah ada beberapa sektor, nggak semua sektor oke gitu loh. Misalnya masih cautious itu sektor hotel, restoran, mall, kafe, yang intinya adalah mungkin terkait dengan sektor properti, ya itu mungkin agak lama. Tapi kalau sektor pertambangan, who cares, orang tambang kan nggak kerumunan, ya kan? Lantas manufacturing, who cares, ya semua juga udah tahu ya, mungkin nggak mungkin pabrik tutup, ya kan, sama sekali, dan manufacturing index kita naik terus, ya kan. Jadi kalau ngomong real business, economy is recovering, cuma masalahnya kembali lagi kalau kita ngomong investasi, ada nggak risiko lagi bahwa akan terjadi lagi something yang sangat shocking seperti bulan Maret lalu di outbreak of corona. Tetap ada risiko itu. Risikonya adalah kalau ini misalnya sekarang rumor-rumor adanya mutasi baru dari corona ini, ya kan? Ya, saya nggak bisa bilang cerita ini optimis semuanya bagus, tetap risiko ada. Ya, cuman berapa besar risiko itu, ya kan? Nah, kalau umpamanya virus ini tiba-tiba terjadi mutasi yang sedemikian rupa sehingga vaksin yang ditemukan ini tidak efektif lagi untuk virus yang baru, nah itu saya rasa risikonya. Ya, tapi berapa besar? So far sih nggak terlalu besar. Oke, Fer, ini nggak ada yang nanya, cuman saya mau nanya dikit, Fer. Dengan adanya distribusi vaksin yang sudah mulai jalan ya, dan kita lihat juga udah ada video-video yang di-sharing, vaksin dikawal oleh polisi ya, dengan ketat. Nah, apakah ini juga sebagai pendorong atau yang membuat orang jadi yakin bahwa di tahun ini ya udah jelas lah, itu memang seperti yang dulu kita sebut di dalam YouTube kita, itu Godot yang ditunggu-tunggu itu sudah datang, ya kan, tinggal Godot ini mendatangi setiap rumah aja gitu loh. Bahwa Godotnya sudah ada, itu sudah firm, market pun sudah percaya ya. Tinggal masalah distribusi, tiap orang disuntikin satu-satu gitu kan. Tapi bahwa backupnya bahwa Godot itu udah datang, itu yang paling penting, bos. Ya, jadi Oke, Fer, waktu kita habis, Fer. Siap. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Oke, ini ada satu nih. Tapi ini one last question ya, karena kita juga membatasi waktunya. Ini dari Alvin Ernesto, dilansir dari CNBC pagi ini, baru saja ini investor asing banyak melakukan pembelian di saham-saham pasar domestik, khususnya di sektor perbankan. Apakah ini tanda positif? Haruskah kita mengikuti tren dalam hal ini pembelian di saham-saham sektor perbankan juga? Gini, ya kembali lagi, investor asing juga ternyata juga tidak selamanya investor yang buy and hold, mereka juga trading juga, bisa juga mereka menggunakan momentum saat ini, lantas mereka jual lagi besok, kita nggak pernah tahu. Saya ikutin market, saya jujur aja karena saya analis ya. Jadi sekarang begini aja lah ya, bahwa tadi based on indicators money supply, inflasi, kebijakan pemerintah, manufacturing index, IMF punya proyeksi tentang China, tentang Indonesia, based on that figures and numbers, saya trust aja, you buy today and you hold it untuk 1 tahun, saya rasa you still make money. Dan mungkin juga indeks akhir tahun 7.000 seperti ramalan kita sebelumnya. Bisa juga karena gilanya optimisme, karena ini ada game changer dalam corona ini, yaitu kebijakan pemerintah yang bisa mengantisipasi shock yang akan datang, artinya bisa jor-joran memompa uang bank sentral. Mungkin kekhawatiran market juga sangat berkurang sekali dibandingkan paradigma sebelumnya yang masih berkuasa gitu loh ya. Jadi bukan tidak mungkin sebelum akhir tahun juga udah 7.000 indeks kita. Seperti tahun lalu sebelum akhir tahun udah 6.180 ya, ramalan kita 6.000 ya. Itu bisa terjadi. Oke. Tapi bahwa asing keep buying, ya tentu itu positif. Ya, oke. Ya.
Rasanya udah cukup, Fer. Cara kita pada Siap. mungkin ada saran atau closing remarks? Closing remark saya tetap saya bullish ya. Apapun yang terjadi dalam jangka pendek fluktuasi, misalnya terjadi koreksi dan segala macam, I keep holding. Saya tetap tahan karena ekspektasi saya bukan cuma 1 tahun, bahkan sampai 5 tahun ke depan, it's gonna be better. Oke, baik, Fer. Terima kasih banyak. Demikian teman-teman semua ulasan kita pada siang hari ini bersama Ferry Latulihin dan saya di sini Muhammad Hanif. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan kita undur diri sampai ketemu di minggu yang akan datang. Selamat siang. Ciao.